Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu guru hebat melalui channel YouTube kami Cikgu FM. Baik Bapak Ibu, di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait soal-soal SCT dan PCK ya. Nah, seperti yang sudah kita ketahui Bapak Ibu, di dalam UKP-PPG nantinya Bapak Ibu akan mengerjakan soal ya berbasis komputer, dan jenis soalnya itu adalah SCT ya, Situation Judgment Test, dan juga PCK, Pedagogic Content Knowledge, disertai dengan menuliskan studi kasus ya. Nah, untuk studi kasusnya sendiri itu selama 30 menit untuk waktunya, dan katanya itu maksimal 500 kata. Jadi tenang saja Bapak Ibu, tidak harus 500 kata karena maksimalnya 500 kata. Jadi boleh kurang dari 500 kata. Yang penting sudah mencakup 4 pertanyaan yang ada di studi kasus. Nah, di kesempatan kali ini kita tidak membahas studi kasus karena sudah pernah kami bahas ya di video yang lain begitu. Kita akan fokus ke latihan soal SCT dan PCK. Nah, khusus di video kali ini kita akan mengerjakan ya bersama-sama soal SJT, Situation Judgment Test paket A. Nah, langsung saja Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita akan berlatih untuk mengerjakan soal Situation Judgment Test ya. Ada 15 soal ya dengan judul paket A yang kita kerjakan bersama begitu. Langsung saja Bapak Ibu ya. Soal yang pertama untuk Situation Judgment Test atau SJT. Seorang guru baru saja mengimplementasikan model pembelajaran berbasis proyek atau PJBL di kelasnya. Namun, beberapa siswa kesulitan bekerja sama dalam kelompok dan mengeluh bahwa tugas terlalu berat. Bagaimana Anda sebagai guru harus merespon situasi ini? Baik, apakah memecah kelompok menjadi lebih kecil agar lebih mudah dikelola? A. Kemudian B. Memberikan penjelasan ulang tentang pentingnya kerjasama tim dan memberikan contoh konkret. C. Mengurangi beban tugas untuk siswa yang mengeluh agar mereka tidak stres. D. Melakukan refleksi bersama dengan siswa mengenai pengalaman mereka selama kegiatan berlangsung. Baik Bapak Ibu, kira-kira yang mana? Ya, jawabannya adalah yang D Bapak Ibu ya. Melakukan refleksi bersama dengan siswa mengenai pengalaman mereka selama kegiatan berlangsung. Nah, mengapa jawabannya D Bapak Ibu? Alasannya melakukan refleksi bersama siswa memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengungkapkan perasaan, tantangan, dan pengalaman mereka selama proses pembelajaran berbasis proyek. Nah, Bapak Ibu, dengan refleksi ini, Bapak Ibu dapat memahami lebih dalam kesulitan yang dihadapi siswa, baik dalam hasil kerjasama tim maupun beban tugas. Nah, ini juga memberi guru peluang untuk memberikan bimbingan yang tepat, ya. Kemudian menyesuaikan strategi pembelajaran dan melibatkan siswa dalam mencari solusi bersama. Nah, Bapak Ibu, selain itu, refleksi ini membantu siswa mengembangkan keterampilan metakognitif, ya, yaitu kemampuan untuk berpikir tentang proses belajar mereka sendiri, yang sangat penting dalam proses berbasis proyek itu sendiri, Bapak Ibu. Seperti itu ya. Nah, pilihan yang lain, kenapa kok nggak milih yang lain ya, yang A, B, atau C begitu? Nah, itu juga langkah-langkah yang bermanfaat, tetapi tidak seefektif merefleksikan ya dalam membantu siswa mengatasi tantangan secara kolektif begitu, dan memperkuat pengalaman belajar mereka
secara keseluruhan. Nah, Bapak Ibu, kenapa kok jawabannya tidak yang A, Bapak Ibu ya? Kenapa kok tidak A? Nah, karena di sini memecah kelompok yang mungkin akan membantu ya, siswa-siswa tersebut. Tetapi bisa melemahkan aspek kolaboratif dalam PJBL ini, karena di PJBL ini kan ada aspek kolaboratifnya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kenapa kok tidak milih B? Karena B ini memberikan penjelasan ulang itu juga bisa berguna ya, bisa berguna, tetapi itu tidak melibatkan siswa secara langsung dalam mengatasi masalah mereka begitu. Kemudian mengurangi beban tugas itu memang bisa membantu sementara tetapi itu tidak mengatasi masalah utama dalam kerjasama tim dan tantangan yang dihadapi siswa. Nah, tadi kan kesulitan bekerja sama dalam kelompok ya Bapak Ibu ya, dan tugasnya tadi terlalu berat. Nah, itu. Jadi pilihan yang tepat adalah yang D. Nah, lanjut Bapak Ibu ya ke pertanyaan yang kedua. Baik. Di sini Anda diminta untuk menerapkan metode pembelajaran baru yang berbasis teknologi. Tetapi fasilitas di sekolah tidak memadai. Apa langkah terbaik yang Anda dapat ambil? A. Menolak menerapkan metode baru sampai fasilitas memadai. B. Menggunakan metode pembelajaran lain yang tidak memerlukan teknologi. C. Mengajukan proposal pengadaan alat teknologi kepada pihak sekolah. D. Mengadaptasi metode pembelajaran berbasis teknologi dengan sumber daya yang ada. Nah, kira-kira yang mana Bapak Ibu? Ya, jawabannya adalah yang D Bapak Ibu ya. Jawabannya adalah mengadaptasi metode pembelajaran berbasis teknologi dengan sumber daya yang ada. Nah, kita menggunakan sumber daya yang ada terlebih dahulu ya. Nah, mengadaptasi metode pembelajaran berbasis teknologi dengan sumber daya yang ada itu menunjukkan fleksibilitas dan kreativitas ya dalam menghadapi keterbatasan. Ini memungkinkan guru untuk tetap memperkenalkan elemen teknologi dalam pembelajaran meskipun fasilitas tidak memadai Bapak Ibu. Nah, dengan memanfaatkan apa yang sudah tersedia, langkah ini juga menunjukkan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran tanpa menunggu kondisi yang ideal. Nah, mengapa kok tidak memilih A Bapak Ibu ya, atau B atau C begitu? Nah, kenapa kita tidak memilih A? Karena menolak menerapkan pendekatan baru bisa menjadi pendekatan yang stagnan ya, dan tidak membantu siswa berkembang dengan pendekatan-pendekatan baru. Guru perlu proaktif Bapak Ibu untuk mencari solusi agar siswa tetap mendapatkan pengalaman belajar yang optimal meskipun ada keterbatasan fasilitas. Seperti itu. Nah, kemudian kenapa kok tidak memilih yang B Bapak Ibu ya, menggunakan metode pembelajaran lain yang tidak memerlukan teknologi? Nah, ini mungkin solusi jangka pendek ya yang efektif. Tetapi ini tidak membantu siswa dan guru untuk berkembang dalam penggunaan teknologi yang merupakan keterampilan penting di era digital. Pendekatan ini juga bisa melewatkan kesempatan untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran secara bertahap. Nah, lalu kenapa juga tidak C Bapak Ibu? Alasannya adalah mengajukan proposal. Ini memang langkah baik ya, langkah baik. Tetapi proses ini kan mungkin butuh waktu yang lama ya, yang tidak langsung menyelesaikan masalah yang ada. Sementara menunggu fasilitas yang lebih baik itu penting untuk tetap menjalankan metode yang ada.
dan memberikan pengalaman belajar terbaik dengan sumber daya yang tersedia. Nah, seperti itu. Kalau ini tadi waktunya nunggu lama Bapak Ibu ya, sementara ini kan juga penting juga ya menjalankan metode yang ada, dan pengalaman belajar terbaik dengan sumber daya yang ada juga bisa kita manfaatkan gitu. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk pertanyaan yang kedua ya, beserta alasannya. Jadi kita jawaban yang paling efektif, yang terbaik di antara yang baik adalah yang D. Kita lanjutkan untuk pertanyaan yang ketiga. Seorang siswa sering terlambat mengumpulkan tugas dan setelah ditanya, ia mengaku bahwa ia harus membantu orang tua bekerja setiap pagi. Apa tindakan yang sebaiknya Anda lakukan? A. Memberikan dispensasi waktu khusus kepada siswa tersebut untuk mengumpulkan tugas. B. Mengabaikan masalah tersebut karena alasan pribadi, tidak boleh mengganggu tugas sekolah. C. Mengajak siswa tersebut berbicara secara pribadi untuk mencari solusi bersama. D. Mengurangi jumlah tugas yang diberikan kepada siswa tersebut agar ia tidak terlalu terbebani. Kira-kira jawaban yang paling efektif yang mana Bapak Ibu? Ya, jawabannya adalah yang C Bapak Ibu ya. Mengajak siswa tersebut berbicara secara pribadi untuk mencari solusi bersama ya. Untuk mencari solusi bersama. Nah, alasannya adalah mengajak siswa berbicara secara pribadi ini menunjukkan empati dan kepedulian terhadap situasi yang dihadapinya. Nah, Bapak Ibu, dalam percakapan ini guru dapat memahami lebih dalam tantangan yang dihadapi siswa, mendiskusikan solusi ini yang paling tepat dan membuat kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Ini juga memungkinkan guru untuk memberikan dukungan emosional dan akademik yang sesuai Bapak Ibu. Serta ini juga membantu siswa agar tetap dapat menyelesaikan tugas tanpa mengorbankan tanggung jawab keluarga. Nah, mengapa kita tidak memberikan jawaban A Bapak Ibu ya, memberikan dispensasi waktu khusus kepada siswa tersebut untuk mengumpulkan tugas. Nah, meskipun ini memberikan waktu tambahan bisa membantu ya, bisa membantu, namun ini mungkin hanya solusi jangka pendek ya, dan tidak menyelesaikan akar permasalahan. Nah, dengan tidak berdiskusi lebih mendalam dengan siswa, guru mungkin melewatkan kesempatan untuk memahami masalah yang lebih besar dan memberikan bantuan yang lebih efektif. Jadi nanti bisa melewatkan kesempatan yang besar ya untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi anak tersebut. Kemudian Bapak Ibu, mengapa tidak memilih B ya? Nah, mengabaikan masalah tersebut karena itu alasan pribadi ya, itu tidak boleh mengganggu tugas sekolah. Nah, mengabaikan masalah ya, mengabaikan masalah ini akan menunjukkan kurangnya empati dan bisa menurunkan motivasi serta kesejahteraan siswa. Siswa mungkin merasa bahwa masalah pribadinya tidak dihargai, yang bisa berdampak negatif pada prestasi dan hubungan siswa dengan guru. Lalu mengapa juga tidak D ya Bapak Ibu ya? Karena mengurangi jumlah tugas ini ya mungkin tampak seperti solusi yang mudah, tetapi bisa memberikan kesan bahwa siswa tidak diharapkan untuk memenuhi standar yang sama seperti teman-temannya. Ini bisa merugikan perkembangan akademik dan rasa percaya diri siswa. Lebih baik mencari solusi yang lebih seimbang melalui dialog ya, melalui dialog. Jadi jawabannya adalah yang C untuk pilihan paling efektifnya ya. Lanjut Bapak Ibu ya untuk pertanyaan yang keempat. Seorang rekan guru mengeluh kepada Anda bahwa ia merasa tidak percaya diri dalam menggunakan teknologi untuk pembelajaran daring. Bagaimana Anda akan membantu rekan tersebut? A. Menyarankan agar rekan tersebut mengikuti pelatihan teknologi yang disediakan sekolah.
B. Menawarkan untuk mengajari cara menggunakan teknologi secara langsung. C. Mengabaikan masalah tersebut karena itu adalah tanggung jawabnya. D. Menggantikan tugas mengajarnya secara daring sampai ia merasa siap. Baik, jawabannya adalah yang apa Bapak Ibu? Jawabannya adalah yang B Bapak Ibu ya. Menawarkan untuk mengajarinya cara menggunakan teknologi secara langsung. Nah, mengapa kita memilih yang B Bapak Ibu? Karena menawarkan untuk mengajarinya secara langsung adalah pendekatan yang paling efektif dan empatik ya. Ini memungkinkan rekan guru Anda itu untuk belajar dalam situasi yang mendukung dengan bimbingan dari seseorang yang ia kenal dan percaya. Nah, pendekatan ini juga membantu membangun kepercayaan diri dan keterampilan teknologi secara praktis dan langsung yang sangat penting untuk pembelajaran daring. Nah, mengapa tidak memilih yang A Bapak Ibu ya, menyarankan agar rekan tersebut mengikuti pelatihan teknologi yang disediakan sekolah. Ya, meskipun pelatihan formal bisa bermanfaat ya Bapak Ibu ya, ini mungkin bukan solusi yang cepat ya untuk masalah ketidakpercayaan diri. Ini kan tadi ada masalah tidak percaya diri Bapak Ibu ya. Nah, beberapa rekan guru mungkin merasa lebih nyaman belajar secara informal dari rekan guru yang lainnya begitu, rekan gurunya begitu, daripada melalui pelatihan resmi yang mungkin terasa intimidasi ya atau kurang personal begitu. Kalau lebih belajar dengan rekannya mungkin dia lebih nyaman begitu ya, mau tanya-tanya tidak malu, tidak takut begitu ya. Nah, kalau melalui daring kan juga nanti dia mungkin merasa tidak nyaman ya, tidak merasa nyaman, mau bertanya malu, mau bertanya apa yang ditanyakan begitu. Kemudian mengabaikan masalah. Nah, mengabaikan masalah ini tidak hanya menunjukkan kurangnya empati Bapak Ibu ya, tetapi juga berdampak negatif pada siswa dan kualitas pembelajaran. Nah, tanggung jawab seorang guru itu bukan hanya pada tugas mengajarnya ya, tetapi juga saling mendukung sebagai komunitas pendidik. Nah, seperti itu. Lalu mengapa tidak juga yang D ya? Nah, meskipun ini menggantikan tugas mengajarnya secara daring ya, sampai ia merasa siap begitu. Sampai kapan beliau merasa siap begitu ya? Ya walaupun niatnya baik menggantikan tugas mengajarnya, namun itu bukan solusi jangka panjang ya, dan tidak membantu rekan tersebut mengembangkan keterampilannya. Ini juga bisa menciptakan ketergantungan ya, dan menunda proses belajar yang sebenarnya diperlukan gitu. Nah, lanjut Bapak Ibu untuk pertanyaan yang kelima ya. Di sebuah rapat, guru Anda mengusulkan metode pengajaran yang inovatif. Namun beberapa rekan guru menolak usulan Anda karena mereka merasa metode tersebut terlalu rumit. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Menarik kembali usulan dan mengikuti metode yang biasa digunakan. B. Meminta penjelasan lebih lanjut dari rekan-rekan tentang alasan penolakan mereka begitu. C. Memberikan pelatihan singkat kepada rekan guru untuk memahami metode tersebut. D. Melakukan metode tersebut hanya di kelas Anda dan tidak melibatkan guru lain. Yang mana Bapak Ibu kira-kira ya? Ya, penjelasannya adalah jawabannya di B ya. Meminta penjelasan lebih lanjut dari rekan-rekan tentang alasan penolakan mereka. Nah, tadi kan kita mengusulkan metode pengajaran yang inovatif, namun rekan guru itu menolak ya karena terlalu rumit menurut mereka. Nah, langkah pertama ya yang bisa kita lakukan adalah meminta penjelasan lanjut dari rekan-rekan guru ya, walaupun tadi katanya rumit, namun kita perlu meminta penjelasan yang lebih lanjut ya.
menunjukkan sikap terbuka dan kolaboratif ya. Kita pertama-tama minta penjelasan yang lebih lanjut ya. Ini juga kita terbuka dengan masukan-masukan rekan-rekan yang lainnya, dan juga kita bisa berkolaboratif bersama. Nah, ini memungkinkan Anda, Bapak Ibu, untuk memahami alasan dibalik penolakan mereka dan mencari solusi bersama. Dengan mendengarkan kekhawatiran mereka, Anda dapat mengevaluasi apakah metode tersebut bisa disederhanakan atau jika ada cara lain untuk mengintegrasikan ide-ide mereka ke dalam usulan Anda. Nah, pendekatan ini juga membangun rasa menghargai dan menguatkan kerjasama dalam tim. Nah, Bapak Ibu, kenapa tidak memilih yang A, Bapak Ibu ya, menarik kembali begitu ya usulannya? Karena menarik kembali usulan tanpa diskusi itu bisa menghambat inovasi dan perkembangan di sekolah. Ini juga bisa membuat Anda itu terlihat tidak percaya diri ya dengan ide Anda begitu. Sebaliknya, mendiskusikan usulan tersebut kembali dan memberikan kesempatan untuk menyempurnakan ide-ide bersama ya, dengan menanyakan tadi melalui penjelasan lebih lanjut begitu. Nah, mengapa juga tidak yang C, Bapak Ibu ya? Karena memberikan pelatihan mungkin diperlukan, tetapi sebelum melangkah ke sana, penting untuk lebih dahulu ya. Pertama, first time begitu, memahami alasan penolakan ya. Ini kita harus tahu alasan penolakan terlebih dahulu lebih lanjut ya. Mungkin pelatihan bisa efektif hanya jika rekan guru itu sudah memahami manfaat metode tersebut dan merasa didengar dalam proses pengambilan keputusan. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Dan kenapa kita tidak memilih yang D ya? Melakukan metode hanya di kelas Anda itu mungkin lebih mudah ya, tetapi ini tidak membantu menciptakan budaya inovasi secara kolektif di sekolahan. Nah, jawaban ini ya, pendekatan ini bisa membantu Anda terisolasi dari tim pengajar yang tidak mendorong penerapan metode yang lebih luas di sekolah. Jadi mungkin tidak kolaboratif begitu Bapak Ibu ya. Nah, langsung saja Bapak Ibu ya, kita masuk ke dalam soal yang ke-6. Nah, Anda menyadari bahwa seorang siswa terlihat lesu dan tidak bersemangat saat belajar. Setelah berbicara dengan siswa tersebut, Anda mengetahui bahwa ia memiliki masalah di rumah. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Memberikan konseling pribadi kepada siswa tersebut untuk membantunya. B. Melaporkan masalah tersebut kepada kepala sekolah untuk ditindaklanjuti. C. Memberikan perhatian khusus di kelas agar siswa merasa lebih nyaman. D. Menyarankan siswa tersebut untuk berkonsultasi dengan konselor sekolah. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Ya, jawabannya adalah yang D ya. Menyarankan siswa tersebut untuk berkonsultasi dengan konselor sekolah. Nah, menyarankan berkonsultasi dengan konselor sekolah ini adalah langkah yang paling tepat ya, karena konselor sekolah ini memiliki keahlian ya Bapak Ibu ya dalam menangani masalah pribadi dan emosional siswa. Mereka dilatih untuk memberikan dukungan yang lebih mendalam dan bisa merancang rencana intervensi yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Sebagai guru, penting untuk mengakui ya, kita perlu mengakui keterbatasan dalam peran kita dan merujuk siswa ke profesional saja yang tepat ya untuk mendapatkan bantuan yang dibutuhkan. Nah, mengapa kita tidak memberikan konseling pribadi Bapak Ibu kepada siswa tersebut ya untuk membantunya? Yang A, kita memilih yang A, memberikan konseling pribadi. Karena sebagai seorang guru, kita mungkin tidak memiliki pelatihan khusus ya dalam konseling ya. Nah, memberikan konseling pribadi mungkin bisa melampaui peran profesional Anda ya, karena
meskipun niatnya baik, ini bisa menempatkan Bapak Ibu dan siswa itu dalam posisi yang sulit jika masalah tersebut nanti lebih kompleks daripada yang dapat Anda tangani. Karena tadi di sekolah ada konselor sekolah, ya kita serahkan saja yang lebih berprofesionalitas begitu ya, lebih profesional dalam menangani masalah tersebut begitu. Nah, kenapa tidak yang B juga Bapak Ibu yang melaporkan kepada kepala sekolah? Nah, ini adalah tindakan yang sah juga ya, melaporkan masalah kepada kepala sekolah ini tindakan yang sah. Namun langkah pertama yang lebih tepat adalah merujuk ke konselor sekolah ya, yang memiliki keahlian khusus. Kepala sekolah biasanya itu terlibat jika masalahnya sangat serius dan memerlukan tindakan administratif. Nah, tetapi langkah awal ini yang paling bijak ya adalah merujuk ke konselor begitu. Lanjut, mengapa kita juga tidak memilih yang C Bapak Ibu ya? Memberikan perhatian khusus di kelas. Nah, ini mungkin bisa membantu menciptakan lingkungan yang mendukung, tetapi ini mungkin tidak cukup untuk menyelesaikan masalah mendasar yang dihadapi siswa di rumah. Masalah tersebut mungkin memerlukan intervensi yang lebih dalam menyelesaikannya, sehingga lebih baik kita berikan saja ke konselor sekolah yang lebih profesional. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, itulah jawaban yang tertepat ya, adalah yang D. Nah, lanjut ke pertanyaan yang ketujuh. Anda menemukan bahwa beberapa siswa menyontek saat ujian. Apa tindakan yang sebaiknya Anda ambil? A. Mengulang ujian untuk seluruh kelas dengan pengawasan ketat. B. Menegur siswa yang ketahuan menyontek dan memberikan nilai 0 pada ujian tersebut. C. Mengingatkan siswa secara umum tentang pentingnya kejujuran tanpa memberi hukuman. D. Mengidentifikasi siswa yang menyontek dan mengajak mereka berbicara secara pribadi. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Ya, jawabannya adalah yang D lagi Bapak Ibu ya. Mengidentifikasi siswa yang menyontek dan mengajak mereka berbicara secara pribadi. Alasannya, nah kita mengajak siswa berbicara secara pribadi ini menunjukkan pendekatan yang mendidik dan berfokus pada pengembangan karakter siswa. Dalam percakapan ini, guru dapat menjelaskan dampak negatif dari menyontek dan membantu siswa memahami pentingnya kejujuran. Nah, pendekatan ini memungkinkan siswa untuk refleksi diri Bapak Ibu ya, dan memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki perilakunya. Ini juga menjaga rasa hormat dan kepercayaan antara guru dan siswa, serta mendorong pengembangan nilai-nilai moral yang penting. Nah, mengapa tidak yang A Bapak Ibu ya, mengulang ujian untuk seluruh kelas? Nah, ini mungkin dapat dianggap tidak adil ya bagi siswa yang tidak menyontek. Ini juga dapat menimbulkan frustasi dan merusak kepercayaan antara guru dan siswa yang sudah bekerja keras secara jujur. Nah, mengapa pilihannya tidak B, menegur siswa begitu ya, kemudian memberikan nilai 0? Nah, memberi nilai 0 dan menegur ini mungkin memberikan hukuman langsung, tetapi tidak mendidik siswa tentang pentingnya kejujuran. Tindakan ini bisa membuat siswa itu merasa dihukum tanpa memahami alasan di balik hukuman tersebut dan bisa merusak hubungan guru dan siswa. Nah, kenapa kok tidak yang C begitu Bapak Ibu ya? Mengingatkan siswa secara umum. Nah, mengingatkan ini ya adalah langkah yang baik untuk menekankan nilai kejujuran. Tetapi jika tidak ada konsekuensi atau tindak lanjut, siswa yang menyontek mungkin tidak merasa ada dampak dari perbuatannya, dan masalah ini bisa terulang kembali. Jadi solusi yang efektif di antara keempat pilihan ini adalah yang D ya. Kita bisa mengidentifikasi siswa yang menyontek dan mengajak mereka berbicara secara pribadi. Seperti itu. Lanjut, jawaban yang ke-8 Bapak Ibu.
Mohon maaf, pertanyaan yang ke-8 ya, tidak langsung jawaban begitu. Wow. Sekolah Anda baru saja mengadopsi kurikulum baru yang menekankan pada pengembangan karakter. Namun, beberapa siswa terlihat tidak antusias dalam mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan karakter. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Memaksa siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut. B. Memberikan penjelasan lebih mendalam tentang pentingnya pengembangan karakter. C. Mengubah pendekatan pengajaran agar lebih menarik bagi siswa. D. Mengabaikan siswa yang tidak antusias dan fokus pada siswa yang bersemangat. Nah, kira-kira yang mana Bapak Ibu untuk jawaban untuk pertanyaan nomor 8 ini? Silakan Bapak Ibu tulis di kolom komentar ya. Nanti akan kita bahas di video part 2 untuk paket soal A ini SJT ya. Karena sepertinya waktunya terlalu panjang, jadi nanti kita bagi kedua bagian ya. Untuk bagian yang kedua akan kita bahas di video selanjutnya dan akan kami sertakan link deskripsi soal-soal ini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mendownloadnya di link deskripsi video part 2-nya untuk paket soal A SJT. Seperti itu Bapak Ibu ya. Namun sebelumnya silakan jangan lupa ini jawabannya apa? Tulis di kolom komentar. Baik Bapak Ibu, mungkin cukup sekian video kali ini ya. Kita sambung untuk soal selanjutnya 9, 10, 11, 12 hingga 15 di video selanjutnya. Namun sebelumnya silakan bisa dukung channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar Bapak Ibu tidak tertinggal notifikasi ketika kami mengupload video-video terbaru. Baik, sekian Bapak Ibu, kami tutup dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya Bapak Ibu di part 2 paket soal ASJT. Terima kasih antusiasmenya.